Halo sahabat Riak Sabda yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi bersama saya Frater Aryan. Kali ini saya ingin mengajak kalian kembali ke masa SD, terutama untuk kalian yang angkatan 90-an seperti saya. Seingat saya, dulu waktu saya sekolah di SDN nomor 61 Lintang Kapuas di Sanggau. Kalau orang-orang Sanggau yang nonton pasti tahu. Di sana sekolahnya besar, cukup besar dan lama, tua. Jadi saya itu kalau ke sekolah tidak pakai sepatu, tidak seperti aturan-aturan sekolah yang sekarang ini berlaku. Saya ke sekolah pakai sendal jepit karena saya suka berlari, bermain dan sebagainya. Banyak kegiatan yang dilakukan. Tidak ada waktu menganggur waktu saya SD, itu yang saya rasakan. Tetapi ketika saya nakal di hadapan guru, membuat salah atau terlalu bebal dan sebagainya, hal-hal yang negatif yang saya lakukan, apa yang dilakukan guru pasti akan memarahi saya. Memarahi dengan cara-caranya guru. Saya bilang cara-caranya guru. Lalu pernah satu kali setelah saya dimarah, saya pulang. Mak, saya dimarah guru tadi. Tadi saya sampai nangis kena guru tuh. Mama saya langsung, kau tuh buat apa tadi di sana? Hah? Katanya. Makanya kata guru tuh didengarkan, katanya. Jangan nakal. Tapi bagi saya itu masa-masa yang indah. Sudah dimarah di sekolah, ngelapor ke orang tua, di rumah malah kena marah lagi. Tidak seperti sekolah zaman sekarang. Saya sering membaca berita orang tua mendatangi kepala sekolah, mendatangi sekolah untuk mengeluarkan seorang guru yang memarahi anaknya, atau pergi ke kantor polisi melapor kalau guru ini berbuat kasar kepada anaknya. Zaman saya itu dulu terjadi dan tidak ada masalah. Sekarang menjadi masalah yang besar. Orang tua yang terkasih, saya hanya berpesan supaya kita lebih kritis lagi, kritis. Seorang anak tidak akan dimarahi kalau dia tidak nakal. Seorang guru pasti akan memuji kalau anak itu baik. Itu saja logikanya. Jadi ketika anak kita datang kepada kita dimarahi, anak kita dimarahi, itu berarti anak ini melakukan kenakalan. Tetapi kadang kita tidak kritis dan kita hanya langsung berbuat sesuatu untuk membela anak kita. Saya tahu itu adalah naluri keorang tuaan kita. Tetapi naluri kita harus dibarengi dengan kritis supaya kita tidak mudah menelan hoax, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Nah, dalam bacaan hari ini, bacaan pertama, itu bangsa Israel ketika berangkat dari Gunung Hor mengitari Edom, mereka mengeluh sepanjang jalan karena di sana tidak ada makanan, tidak ada air. Lebih baik kami masih di tempat semula daripada kami dibawa keluar. Bayangkan, padahal mereka sudah dibebaskan, tetapi mereka masih mengeluh kepada Musa yang membawa mereka. Akhirnya apa? Allah menghukum mereka, melepaskan ular-ular untuk memagut kakinya. Lihat, Allah marah karena apa? Karena bangsa Israel itu nakal. Sudah dibebaskan, mengeluh, marah kepada Allah. Tetapi setelah Allah menghukum mereka, mereka menyadari bahwa mereka lah yang salah. Dan akhirnya mereka mohon ampun. Lalu Allah mengasihaninya dan menyelamatkan. Dari bacaan pertama kita belajar Allah itu sangat baik. Dan yang nakal adalah bangsa Israel. Tetapi kenapa dalam kehidupan sehari-hari ternyata masih saja banyak dari kita yang mengeluh kepada Tuhan, merasa bahwa semua kesukaran hidup kita ini disebabkan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, oleh sebab itu Yesus menyatakan diri bahwa aku berasal bukan dari dunia ini, dari Dia yang mengutus aku. Sekarang kamu memposisikan diri kamu deh, atau seperti saya. Apakah kita ini beranak-anak Yesus, meskipun sudah dibaptis? Apakah kita ini sungguh-sungguh menghidupi sebagai anak-anak Allah yang berasal dari Allah, percaya kepada Yesus, atau kita masih anak-anak dunia? Karena kalau kita sungguh anak-anak Allah, justru kesukaran dalam hidup ini merupakan jalan bagi kita untuk menunjukkan bahwa ternyata keduniawian ini membawa kita kepada kefanaan, kehancuran. Yang membawa kita kepada kehidupan adalah Yesus Kristus. Nah, kalau kamu merasa kamu hidup di dunia ini selalu happy, selalu bahagia, pokoknya tidak ada persoalan hidup,
Hati-hati, kamu harus kritis. Jangan-jangan kamu sudah terlena dan menjadi anak dunia. Dan oleh sebab itu, kalau kamu menjadi anak dunia, kamu tidak akan bisa berjumpa dengan Yesus. Nah, bagi kalian yang merasakan kesukaran kedukaan dalam hidup ini, wajar. Karena hidup ini sedari adanya adalah yang nyata, dunia ini adalah yang fana, hancur. Kalau kamu memegang yang hancur, maka kamu juga akan turut hancur. Sadarilah bahwa kita berasal dari Yesus. Kita ini percaya kepada Yesus dan ingin pergi kepadanya. Maka kesukaran persoalan hidup ini tidak bisa kita menyalahkan Yesus yang melakukannya, bukan. Itu memang berasal dari dunia ini. Dan oleh sebab itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Maka Tuhan Yesus akan menyertaimu. Taruhlah harapanmu padanya, jangan kepada yang lain. Jika kamu ingin hidup, tapi jika kamu ingin tidak hidup, taruhlah harapanmu kepada hal-hal duniawi. Maka dari itu, berjuanglah dan berusahalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.